Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari dosen Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Masa Depan yang beralamatkan di Jalan Gatot Subroto nomor 9 Cimulai Tangerang dengan program studi Teknik Informatika. Adapun yang saya akan sampaikan di dalam materi ini mengenai pemrograman algoritma 1. Sebentar saya akan memberikan penjelasan mengenai sekilas tentang algoritma. Definisi algoritma sebagai urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Langkah di dalam algoritma harus logis, yang berarti urutan langkah tersebut harus ditentukan benar atau salah. Kemudian tujuannya untuk memecahkan suatu permasalahan. Setiap pekerjaan yang dianggap berhasil tentunya ada masalah bisa menyelesaikan masalah tepat pada waktunya dengan kondisi yang dimungkinkan. Kemudian yang kedua, karakteristik algoritma. Terdiri 4 karakteristik, yaitu algoritma harus tidak unambiguous. Kedua, algoritma harus tepat, precise. Jadi harus tepat waktu, tidak menunggu mengulur-ulur waktu. Kemudian yang ketiga, algoritma harus pasti, definite. Supaya apa? Yang dilakukan pekerjaan itu harus pasti, tidak mengawang-awang istilahnya ya. Kemudian yang keempat, algoritma harus berhingga, finite. Supaya berkelanjutan, apa yang dikerjakan bukan sebatas tepat seperti itu saja. Kemudian yang ketiga, mekanisme kerja komputer. Pemrograman merupakan pengimplementasian dari solusi atau pemecahan masalah, suatu masalah yang dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman. Tentunya apa yang disampaikan ini merupakan langkah yang melakukan pemrograman ya. 1. Mendefinisikan masalah. Maksudnya definisi masalah itu dilihat dulu apa yang harus dilakukan karena sesuai dengan kebutuhan ya. Karena begini, sesuatu orang menjadi programmer itu mengerjakan itu banyak kebutuhan, baik dunia usaha industri, perbankan maupun instansi pemerintah. Semua masyarakat sangat membutuhkan itu karena untuk membantu meringkaskan pekerjaan apa yang dilakukan, terbantu dengan dunia ICT yang sekarang ini sangat gencar sekali yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, mencari solusi untuk masalah. Ya, berikut yang sampaikan. Di dalam suatu penemuan untuk proses pemrograman ini, langkah pemrograman ini ada 4 bagian yang mana saling berhubungan mengenai piranti, masukan, income-nya. Kemudian di dalam pemasukan ini ada pemrosesan utama di dalam CPU ya. Kemudian lanjut akhirnya menjadi piranti keluaran yang tadinya disimpan sesuai dengan penyimpanan di dalam memori ya. Selanjutnya Ibu menyampaikan kepada kalian untuk simbol flowchart dan jenis-jenis flowchart. Karena di dalam pemrograman ini kalian harus paham bagaimana sistematis untuk flowchart tersebut ya. Pengertian flowchart adalah urutan proses kegiatan yang digambarkan dalam bentuk simbol. Flowchart itu maksudnya itu bagan alir ya. Juga didefinisikan sebagai diagram yang menyatakan aliran proses dengan menggunakan notasi-notasi. Misalnya persegi, panah, oval, wajik dan lain-lain ya. Untuk simbol flowchart itu disampaikan di dalam gambaran yang kalian akan lihat ya. Banyak terminal start end, input output read write, terus proses yang menyatakan assessment, kemudian desainnya ya, decision yes or no, display, alur proses, kemudian titik sambungan pada halaman yang sama ya, itu ada tandanya. Kemudian titik konektor yang berada pada halaman lain, call memanggil subprogrammernya, kemudian dokumennya ada, kemudian storage data, kemudian preparation pemberian nilai awal suatu variabel ya. Semua itu kalian harus paham ya. Kemudian selanjutnya contoh algoritma dan flowchart ya, kalian dengarkan baik-baik ya. Untuk langkah 1 algoritma menghitung luas segitiga. Analisisnya input, alas dan tinggi.
kemudian luas segitiga A bintang T pris 2, kemudian ring luas. Kemudian algoritma itu perhitungan seperti apa literaturnya? Masukkan nilai alas A dan nilai tinggi segi T ya. Untuk menghitung luas digunakan rumus alas dengan tinggi yang sudah ditentukan ya. Rumus untuk menghitung luas segitiga yaitu L sama dengan setengah bintang A bintang T. Nilai luas akan dicetak sebagai output ke perangkat output keluaran ya. Kemudian flowchart menghitung luas segitiga. Kita mengikuti alurnya dengan mulai input alas, input tinggi, luas lebih kurang sama dengan alas bintang tinggi setengah ya per 2 ya. Kemudian tampilkan luas, kemudian selesai. 3. Kesimpulan yang Ibu sampaikan dari pembelajaran tadi, semoga kalian bisa mengerti. Dan selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian dalam pengertian tadi yang kalian dengar bersama-sama untuk pemaparan yang disampaikan dalam algoritma pemrograman 1. Semoga kalian bisa menyimak dengan baik dan kalian mempelajari juga bersama-sama teman kalian. Selanjutnya kita pelajari kembali apabila ada yang tidak mengerti. Terima kasih, semangat luar biasa. Begitu. Mungkin ada lain waktu kita bisa berbincang dan bisa berjumpa untuk berdiskusi mengenai pembelajaran algoritma pemrograman pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.